Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati musannif kitab Qami'ut Tughyan wa musannif kitab Syu'abul Iman ila hadrati masyayikhina masyayikh yaqdiri masyayikh al-hidayah wa nayasa masyayikh al-nasari rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Video kemarin membicarakan tentang apa itu Islam, apa itu iman. Secara garis besar, secara bahasa Islam adalah pasrah, tunduk, dan patuh secara totalitas. Secara istilah dalam beragama yaitu pasrah, tunduk, dan patuh dengan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW berupa aturan-aturan syariat yang diwajibkan kepada umat manusia. Harus tunduk dan patuh. Dan iman secara bahasa yakin, percaya. Dan menurut istilah yaitu tasdiqum bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, dalam sebagian redaksi bil jawareh, yaitu membenarkan, meyakini, mempercayai dengan hati, berikrar, berucap dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi apabila kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, tentunya iman dan Islam ini tidak boleh terpisah, harus saling kesinambungan, harus saling melengkapi, harus saling mengisi. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi yang lain. Semisal hanya sebatas iman kepada Allah tetapi tidak patuh dengan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita melalui syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka ya iman kita, Islam kita tidak akan sempurna. Iman kita tidak akan sempurna. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang mengaku bahwa dirinya Islam tetapi dalam hatinya dia tidak punya iman sama sekali, maka ini juga perlu dipertanyakan apakah dia seorang mukmin ataupun bukan. Karena hakikat seorang mukmin, dia harus percaya, mengimani, meyakini tentang keesaan Tuhan, tentang keberadaan Allah, tentang apa yang dilakukan oleh Allah, tentang apa
yang dikehendaki Allah dan seterusnya. Maka dari itu kedua tuntunan ini harus kita miliki semua. Paling tidak kita mempunyai dasar keimanan dan dasar keislaman. Apa dasar keimanan? Yaitu meyakini, mempercayai bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, tidak ada Tuhan yang bisa menciptakan alam semesta ini, hanya Allah semata yang bisa menciptakan semua alam semesta ini. Dan tentunya minimal kita mampu mempercayai apa yang Allah ciptakan, Allah kehendaki, seperti keberadaan malaikat, keberadaan kitab-kitab Allah, keberadaan utusan-utusan Allah, keberadaan hari akhir, dan keberadaan qada dan qadar. Itu paling minimal kita mengetahui atau mempercayai tentang hal itu. Adapun Islam minimal, karena kita sudah Islam sejak lahir, ya tentunya kita mengetahui dan melaksanakan berupa sholat setiap hari, setiap malam 5 kali atau 5 waktu, mengeluarkan zakat bagi yang mampu, dan puasa di bulan suci Ramadan, dan ibadah haji bagi yang mampu. Minimal itu, dan selebihnya adalah semampu kita semua. Nah, jadi tidak perlu dipisahkan, tidak bisa dipisahkan, dan kita tidak bisa menganggap orang yang sejak lahir dalam keadaan Islam, tidak boleh kita menganggap dia kafir hanya karena berbeda pemikiran. Karena yang namanya beda pemikiran adalah keniscayaan yang harus atau yang pasti terjadi, dan tidak mungkin tidak antara satu orang dengan orang yang lain tentunya mempunyai pemikiran beda. Walaupun perbedaan tidak lantas menganggap apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kita lantas dianggap kafir. Para pemirsa yang budiman, mari kita lanjutkan dirosah kitab Qomiyut Tuhyan yang kemarin kita mengawali dengan alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syasin dza syu'aibin fatutamu. Sekarang di bawahnya di situ ada sebuah syarah atau komentar dari musonef kitab Qomiyut Tuhyan yang berbunyinya ay unsyi'u, tegese nyukulaken sapa ingsun ikrori ing pengakuan ingsun bilhamdi kelawan maca alhamdulillah atau kelawan muji maring Gusti Allah, muktakitan halane kotaken annakul lasanain ing teman saktuhune saben-saben pengalem iku lillahi kagungane Gusti Allah. Maksud daripada Kiai Musonef melafalkan, maksud daripada Kiai Musonef mengungkapkan alhamdulillahilladzi dan seterusnya adalah menumbuhkan rasa syukur, menumbuhkan pengakuan, memunculkan pengakuan dengan memuji
serta berkeyakinan bahwa sesungguhnya semua hal yang terpuji, hal yang patut dipuji itu hanya milik Allah. Semua apa yang baik itu hanya milik Allah. Semua kebenaran itu hanya milik Allah. Tidak ada kebenaran kecuali kebenaran Allah. Tidak ada yang lebih baik kecuali Allah menghendaki baik. Wal muradu utawi kang den karepaken bihadzal baiti kelawan ikilah bait iku anna a'malal imani temen satuhune pira-pira penggaweane iman iku zawatu ajzatin pira-pira kang duweni bagian wa khisolin lan pakerti. Maksud daripada nazam alhamdulillahilladzi ila akhirih adalah bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan iman atau perbuatan yang bisa menambah keimanan, bisa mendatangkan keimanan, atau perilaku seorang mukmin itu mempunyai beberapa bagian dan beberapa pengertian. Wahia utawi akmal iku alladzi ya akmal tazidu kang dadi tambah apa akmalul insani pira-pira penggaweane menungso bil ityani kelawan nekani biha kelawan allati watang kusulan dadi sudo apa akmalul insan bitar syai'in kelawan ninggal siwiji-wiji minha saking alati. Yang dimaksud cabangan iman atau yang dimaksud perbuatan iman yang mempunyai bagian dan beberapa pengertian, yaitu perbuatan seseorang itu terkadang bisa tambah keimanannya sebab melakukan suatu pekerjaan dan bisa berkurang keimanannya sebab meninggalkan suatu pekerjaan. Wa amma aslul imani anapun utawi asale iman alladzi yu asal huwa yu alladzi iku atas dikum beneraken fala yang kusu mongko ora kena sudo atau tidak boleh berkurang sama sekali li annahu korona teman satuhune aslul iman iku lau nakoso lamun kurang apa aslul iman lakana mongko nyekti ono apa iman iku syakan mamang wala yasihulan ora sah apa al imanu iman manga syaki syartane mamang. Adapun asal iman, nah tadi kalau perbuatan iman kita bisa memilah dengan bisa memaknai dengan bercabang-cabang, bisa membagi dengan beberapa macam perbuatan iman. Adapun asal daripada iman yaitu membenarkan, meyakini dan mempercayai itu tidak boleh kurang. Karena apabila asal iman itu kurang, maka akan terjadi kemamangan dan iman dengan keraguan-raguan itu tidak bisa diterima atau tidak sah iman seseorang manakala di dalamnya juga ada keraguan.
Jadi tentang perilaku seseorang itu kadang bisa menumbuhkan keimanan, juga kadang bisa mengurangi keimanan dalam sisi perbuatan. Tetapi dalam sisi asal daripada iman, yaitu mempercayai dan seterusnya, itu tidak boleh kurang sama sekali. Karena manakala nanti asal daripada iman atau kepercayaan kita berkurang, maka keimanan atau kepercayaan itu tidak dianggap kepercayaan, karena masih dalam taraf keraguan-raguan. Karena keyakinan itu tidak bisa dirubah dengan kemamangan. Berarti manakala seseorang itu mamang atau ragu, maka tidak bisa dikatakan sebagai orang yang mempunyai kepercayaan. Suatu contoh, seseorang dalam menjalankan sholat, apakah dia sudah wudhu ataupun belum? Karena dia mamang, maka dia tidak bisa dihukumi sudah berwudhu karena mamang. Berarti yang dihukumi apa? Yang dihukumi adalah keadaan dia itu belum wudhu, walaupun secara kenyataan dia sudah wudhu, tapi karena dia mamang, maka dia belum dinamakan orang yang sudah berwudhu. Begitu juga keimanan seseorang, manakala seseorang ragu, sedikit percaya sedikit tidak, maka dia belum dikatakan beriman. Maka mari dikuatkan iman kita. Bagaimana caranya kita bisa memperkuat iman, bisa memperkuat keimanan kita, bisa menjaga keimanan kita, yaitu dengan kita sering mengaji. Karena yang namanya iman itu tidak hanya sebatas kita melakukan suatu pekerjaan seperti sholat, seperti zakat dan seterusnya, tetapi lebih daripada itu. Seseorang bisa dikatakan sah menjalankan sholat manakala di dalam hatinya itu ada keimanan. Berarti secara otomatis dia harus Islam. Manakala seseorang menjalankan sholat kok di dalam hatinya tidak terdapat keimanan sama sekali, maka dia tidak dinamakan orang iman, walaupun menjalankan sholat. Nah, dari situ keimanan seseorang itu perlu dijaga. Bagaimana cara menjaga? Kita dengan memperbanyak ilmu tentang keimanan, ilmu untuk menjaga keimanan. Tanpa ada ilmu, iman akan sedikit terkikis dan naudzubillah, maka nanti kita akan kehilangan iman. Nikmat terbesar di dunia ini itu hanya dua, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Selain daripada itu, maka selain daripada nikmat itu hanya sebatas nikmat yang memang tidak terlalu berpengaruh ketika nikmat itu belum kita miliki. Suatu contoh, seseorang dalam keadaan sehat, kok dia tidak mempunyai iman, tidak mempunyai rasa iman, tidak mempunyai Islam, maka dia akan
berbuat seenaknya sendiri, melakukan apapun seenaknya sendiri tanpa ada pertimbangan tentang bahwa dia itu punya iman. Tetapi sebaliknya, seseorang yang dalam keadaan sakit, kok dia iman dalam hatinya itu kuat, maka dia hanya bilang seperti ini: sehat adalah anugerah dari Allah, begitu juga sakit adalah anugerah dari Allah. Itulah keimanan yang memang sudah menancap di dalam hati seseorang. Apabila iman sudah terkikis, apabila iman sudah hilang dari hati seseorang, maka ya naudzubillah summa naudzubillah, nikmat terbesar yang harus kita pelihara itu akan hilang tanpa kita sadari. Seseorang yang dalam keadaan sakit kok masih di dalam hatinya masih mempunyai keimanan walaupun sedikit, maka nanti keimanan itu akan tetap hidup, tetap ada setelah dia bangun dari alam kubur. Tetapi manakala kalau masih hidup saja iman kita sudah tidak ada, maka ya apa yang kita harapkan? Karena hanya iman Islamlah, hanya iman dan Islamlah yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang akan menimpa kita. Hanya iman dan Islamlah yang akan menolong kita dari siksa kubur, siksa neraka. Dan hanya iman dan Islamlah yang akan membawa kita ke mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, walaupun secara hakikatnya tentang surga dan neraka adalah prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita membahas dari segi syariatnya. Dari segi syariatnya, adapun secara hakikatnya ya Allah lah yang berkehendak bahwa iman kita itu masih terjaga. Mudah-mudahan selama kita menjalani kehidupan, iman dan Islam selalu tertanam dalam sanubari kita, dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang, susah, duka, dan lain sebagainya. Pemirsa yang budiman, apabila banyak kata-kata yang kurang pas dalam pemahaman atau mungkin banyak kata-kata yang belum bisa memahamkan, silahkan untuk dikomentari, untuk melalui komentar-komentar atau video-video. Yang penting kritiklah dengan ilmu, kritiklah dengan ilmu, sampaikanlah hal apapun dengan keilmuan. Sekian dan terima kasih.